Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la qawla wa la quwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilakan nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita sudah hari yang ke-21. Hari ini ya, insyaallah 21, kita beri kemampuan dan terasa semakin sehat badan kita dan jiwa kita. Karena memang puasa itu ya untuk kesehatan lahir dan batin, dan ini nilainya sangat mahal. Untuk ketenangan hati ya lewat puasa itu, sehingga kita harus bersyukur bertemu lagi tahun ini dengan apa yang namanya saum Ramadan dengan segala aspeknya. Baiklah, salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita secara tak langsung, secara indirect kalau orang sekarang. Tak langsung itu kita tidak bertemu langsung sebagaimana para sahabat, tapi dengan keimanan kita yang utuh dan kuat, kita akan mendapat kegembiraan dari sabda Nabi, tuba tuma tuba tuma tuba man amana bi walam yaroni. Untung sekali sampai 3 kali. Tuba tuma tuba tuma tuba man amana bi walam yaroni. Untung sekali orang yang beriman kepadaku padahal tidak sezaman dengan aku. Baiklah, hari ini kita bicara yang nyantai, yaitu hadis ya. Mungkin ya sudah sering kita dengar dari ustadz-ustadz yang lain, tapi karena memang puasa kita semakin mendekati akhirnya, maka kita sekarang bicara yang ringan-ringan, yaitu hadis. Biasanya orang bilang Quran dan Al-Hadis ya. Tapi sebenarnya hadis itu kurang sempurna. Masalahnya apa? Karena hadis itu hanya sabdanya saja. Kalau sunnah itu mencakup sabda beliau, perbuatan beliau, dan keputusan beliau, jadi lebih tinggi sunnah. Tapi karena kita harus mengenal apa namanya hadis. Sekarang hadis menurut bahasa ya, menurut bahasa ini yang baru, yang aneh dan baru itu namanya hadis. Menurut bahasa ya, man ahdatsa fi amrina ya bahwa rodun, siapa yang memperbarui ajaran kami maka bukan umatku, bukan golonganku. Artinya siapa yang memperbarui ibadah mahdhah yang dulu tidak ada di masa Nabi, ibadah mahdhah ya, bukan ghairu mahdhah, ibadah yang khusus di masa Nabi tidak ada lalu kita ada-adakan, maka itu namanya hadis tadi atau bid'ah menurut bahasa. Jadi kita termasuk tertolak. Sehingga contoh gampang, selawat itu saja. Selawat itu yang dari Nabi ya, sebagaimana perintah Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
yang kita baca di dalam sholat itu pada tahiyat itu namanya selawat Nabi. Dan apabila kita membaca sekali saja termasuk di luar sholat umpama, maka kita diberi pahala 10. Baru saja ada informasi dari orang-orang umroh ya. Umroh itu kan bacaannya paling banyak adalah kalau talbiyah itu di luar Masjidil Haram kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panjenengan sami mbok menawi umroh atau haji harus hafal betul itu. Kalau belum hafal jangan daftar dulu ya, harus hafal dulu karena ini intinya. Nanti suatu saat akan kita bicarakan manfaatnya talbiyah itu, tapi sekarang kan hadisnya saja. Jamaah sekalian, saya ulang sekali, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Labbaiknya 4 ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalau dibaca apalagi di saat berpakaian ihram, maka benda-benda di sekitarnya nanti bisa jadi saksi di akhirat bahwa orang itu pernah haji atau umrah. Itu saking mulianya talbaik itu, karena kan memenuhi panggilan Allah. Sudah sekarang hadis, artinya yang kedua yang baru tadi. Yang kedua setelah yang baru adalah sabda beliau. Jadi apa yang berangkat dari sabda beliau itu namanya hadis. Tadi saya ulang sekali, kalau sunnah itu mencakup 3 aspek. Sabda beliau, perbuatan beliau, atau keputusan beliau, itu kalau sunnah. Sekarang kita harus tahu perbedaan hadis ya. Biasanya ada hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang betul, dan biasanya riwayatnya itu mutawatir. Nah, seperti panjenengan di dalam masjid ini, Masjid Al-Ikhlas ini, ibarat Nabi bersabda, jenengan mengerumuni itu. Andai kata di masa Nabi itu 1, 2, 3 sampai berapa, itu namanya hadis mutawatir, dijamin kesahihannya. Lalu yang kedua hadis ahad. Hadis ahad Nabi bersabda hanya seorang saja. Kalau seorang ini cerdas dan pintar, hafalnya kuat, istilahnya dauk sahih, hafalnya sangat kuat, maka itu biasanya hadis hasan namanya. Sebagaimana doa kita yang bisa kita amalkan min duburi sholatil maktubah, Allahumma a'inni ala, bagaimana itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hafal ya semuanya. Itu bisa dibaca sehabis salam atau sebelum salam, bisa. Setelah innaka hamidum majid, ngapunten, sakwise kita berdoa salawat tadi innaka hamidum majid, yang agak panjang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau ingin nambah itu tadi yang pendek, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, baru salam. Kekain wa ya wis sudah mulai. Begitu saja kok repot. Jamaah sekalian, tetapi sekarang ada hadis dhaif ya, hadis dhaif. Hadis dhaif itu kayaknya hadis dari Nabi tapi bukan. Ya, bukan. Ada yang kayaknya hadis dan umum kita dengar di mana-mana. Kalau mungkin jenengan tempo dulu senengane melihat TV mamanya, maka di sana ada pidato-pidato ustadz-ustadz itu tentang hadis.
Katanya hadis dari Nabi, tapi maaf, itu bukan dari Nabi, namanya hadis dhaif. Yang terkenal begini itu. Maaf, tapi ini hadis dhaif ya. Tetapi ada tetapinya, matannya bisa kita pakai, itu repotnya. Kayaknya hadis, tapi sebenarnya bukan. Entah siapa yang menyusun itu. Kayak hadis Rasul, dan banyak yang menyatakan qala Rasul, qala Rasul. Dulu ada seorang, maaf ini, yang pernah datang ke tempat kita di Mojokerto. Orang ini pernah menjadi Kapolda di Jawa Timur. Juga pidato itu saya dengar saja dengan tertib dan baik. Nah, yaitu sabdanya begini. Al jannatu mustaqodun ala arba. Surga itu menunggu 4 orang, kepingin dileboni wong 4. Ya, tetapi harus tahu, matannya isinya bagus, tetapi sebenarnya bukan dari Rasul. Saya ulang ya, matannya itu isinya itu bagus sekali dan bisa kita amalkan, tapi kita sadar kalau itu bukan dari Nabi. Mengapa? Karena bisa didukung hadis-hadis yang sahih gitu loh. Jadi didampingi. Ibarat begini, dhaif itu begini. Ada orang umum senengan negara. Nanti nango Masjid Al-Ikhlas ono dum-duman sembako 100.000. Lah wong iki dapur suka tau nang masjid kok ngomong ngono iku. Kamu itu omuk ta? Ya aku krungu-krungu ngedabur ta. Ternyata ada yang satu yang jujur datang lagi. Nang Masjid Al-Ikhlas nanti ada sembako 100.000, grutuk-grutuk marang. Nek ngono wong sing ngedabur semang bisa Pak? Bisa betul, karena apa? Didukung oleh orang yang jujur nanti di pertelon situ perapatan ya, di perapatin ada dum-duman sembako. Kamu omong ngedabrus, gak dipercaya. Bareng ada orang jujur ngomong, nek ngono wong sing ngedabrus tadi betul. Kalau begitu, yang ngedabrus tidak selamanya berbohong juga. Tapi tolong jangan bohong ya, membatalkan puasa. Apa nek gak puasa oleh bohong? Ya tetap gak boleh Pak, karena bohong itu dekat sekali dengan kedurhakaan. Waalaikum iyakum wal kadhiba, itu hindari bohong, karena fa innal kadhiba yahdi ila syarr, itu kejelekan itu, karena kejelekan mengajak ke dalam neraka. Bohong jelek neraka. Jadi ide wong tukang bohong ide karo neraka. Karena itu jangan nomon-nomon ya. Maaf kalau ngomong ya ngetan ya abang, ijo ya ijo. Sudah, kita lanjutkan. Setelah itu orang itu nek betul. Itu dalam istilah hadis dinapan hasan li ghairi. Bener teko kan? Betul dari kawannya. Nek ngono bener iku Mang. Terus tak arani bohong itu. Nek ngomong-ngomong ngalor ngidul. Nah ternyata betul juga. Nah ini namanya hadis hasan li ghairi. Kalau hadis hasan sendiri, hadis hasan gitu saja, tapi doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Untuk yang kembali pada 4 perkara. 4 perkara yang ditunggu surga. Ini, tapi maaf loh ya, itu bukan hadis dari Nabi. Tetapi saya sampaikan karena ini umum di mana-mana itu. Terutama orang-orang pidato, untuk agar puasa agak aktual ya, karena di situ ada pertama adalah talil Quran. Orang tekun membaca Al-Quran. Nah, kalau kita ya mendengarkan gini sama dengan baca Al-Quran. 1. Yang kedua, hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang kedua. Yang ketiga, watut imil jian, memberi makan orang yang kaliren. Apa kaliren ini? Orang lapar ya, beri makan orang lapar. Yang keempat adalah wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Saya sampaikan kembali. Pertama adalah talinil Quran, orang senang baca Quran. Atau kajian-kajian seperti ini sama. Yang kedua hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang ketiga
watut imil jian, beri makan orang yang lapar. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Ini kalau kita lihat matanya betul itu, tidak ada salahnya. Tapi tetap karena untuk menjaga kemurnian Islam itu tetap bukan sabda Nabi. Kalau orang lain menganggap itu hadis yang bagus, ya kita lihat dalam induk-induk kan tidak ada induk hadis yang 7 itu, tidak ada. Kalau tidak ada ya no problem bagi kita. Tapi ini yang 4 perkara ini ono sing dukung ini. Sabda Nabi, biasanya kalau jenengan seneng mengikuti kajian Riyadhus Shalihin, di sana ada yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam itu, an Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afsus salam itu, wa atimu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ini hadis sahih itu. Di kitab yang muktabar ada, termasuk di Riyadhus Shalihin saya buka ngalor ngidul sampai 2 kali itu sabda itu disampaikan oleh Imam Nawawi yang penyusun hadis ini. Afsus salam, sebarkan salam. Jadi kita harus seneng uluk salam. Assalamualaikum. Kepedok maneh assalamualaikum. Tapi kalau uluk salam kita lihat mennya, kita lihat orangnya. Kalau kita nang warung, ya apa ya? Assalamualaikum dianggap medaya. Kalau orang itu ahli ngaji, ibu-ibu yang seneng ngaji, kita nang warung roh nek iki gaene ngaji al-ikhlas. Adik masjid al-ikhlas wong ikhlas to. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Betah napa Pak? Gitu. Ngerti nek memang uluk salam itu ibadah dan dekat sekali dengan surga itu. Afsus salam yang pertama. Yang kedua, wa atimu ta'am, seneng sedekah. Suatu saat Rasulullah itu kan di samping darus dengan malaikat Jibril kan, Rasul kalau Ramadan sampai khatamatul fajar, darus 1 bulan full itu bersama malaikat Jibril. Lah suatu saat dalam darus itu ngomong gini, Rasul di bulan Ramadan ini tekunlah bersedekah. Akhirnya ngerojok betul Rasulullah itu kalau bersedekah di bulan Ramadan. Ini kita tiru, masalahnya sebisa-bisa sesuai dengan kemampuan. Kalau ngerojoknya lumayan diganti. Nek cara nyoh itu pisan tok ae 50.000 atau 100.000. Nyoh 50.000. Dari atas berapa itu? Sampeyan pingno dhewe lho, ping pira iku? 700. Lah nek 1.000 700.000, lah nek 100.000 bisa sampean pengno dhewe angel aku ngepengno ini. Jadi sangat banyak sekali. Masih ingat surat apa? Al-Baqarah 261 bahwa nyoh 1.000 dari atas 700.000. Lah nek nyoh 100.000 wis ndak tahu jumlahnya berapa. Gue lupa nih. Jamaah sekalian, itulah contoh yang perlu. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung persaudaraan sesama jamaah, sesama umat yang sama-sama menginginkan kedamaian dan keselamatan dunia akhirat. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang berlebih. Orang itu lebih baik ngomongi kurang daripada kelebihan ngomong. Kalau kelebihan ngomong, ya kalau sesuai dengan surat An-Nisa 114, ngomong sing ngapi itu ya ngomong yang memerintahkan kebajikan. An-Nisa 114 ada itu. Jadi tidak ada kebaikan apalagi ngomongnya keliwat ngelantur. Wong itu nek kakek ngomong itu, apalagi yang diomongkan itu di luar agama, tidak ada kontrol itu. Sudah ya? Itu wasilul arham. Yang ketiga adalah menyambung persaudaraan. Saudara dalam Islam ada masih sedarah. Kalau keluarga itu maaf ini kadang-kadang ya agamanya berbeda. Sak bolo sak dulur. Biasanya kalau kita punya keluarga yang istilahnya maaf halal bihalal, itu juga ada yang tidak atau bukan beragama Islam.
Saya ini kadang-kadang diminta oleh kawan-kawan, Ustaz, itu saudara saya ada yang bukan Islam. Ya ngerti aku, gak mungkin aku ngomong agama. Nah seperti itu. Ya semuanya materi agama, tapi nyinggung agama lain kan ndak ada urusannya halal bihalal. Ada keluarga yang model begitu, pas ditempati mesti bisi pada yang bicara, tolong itu bukan agama Islam dari saya. Itulah jamaah sekalian, itu namanya wasilul arham. Kalau orang lain sesama agama ini juga sangat dibutuhkan dan diharapkan. Jenengan sesama jamaah harus rukun. Di bawah surat watawasau bil haq itu saling wasiat tentang kebenaran. Sebab kalau benar tidak diwasiatkan, itu kita tidak paham kadang-kadang. Watawasau bil haq, saling berwasiat tentang kebajikan. Watawasau bis sabr, secara pribadi saling berwasiat kesabaran. Sebab hidup di dunia ini walaupun bagaimanapun keadaan, senang di dunia itu hanya 1%. Kita hidup di dunia senengnya mek 1%. 1% toh. Coba bisa dibaca di dalam surat Hadid 20 itu. Surat Hadid 20. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun watafakurum bainakum watakaturum fil amwal. Itu permainan. Walahun, melupakan akhirat. Yang penting hidup kalau senang akan lupa akhiratnya. Pak tidak boleh Pak senang, boleh, tapi jangan dilos-los. Seperti orang sehat, ketahuilah bahwa suatu saat akan sakit. Jadi nek sehat seneng ojo dipol-polno, gaene 50%, ilingo nek gak seneng susah aja. Di saat sakit, di saat susah juga jangan dilos-los 100%. Akhirnya ya gampang mengi. Nek seneng dipek 50%, kalau susah diambil 50%, itu akan tersinar dari ayat tadi 20 hadits itu. Ketahuilah bahwa hidup di dunia laibun, hanya permainan. Masa kita lupa nyanyiane Ahmad Albar ya? Lupa, seneng-senengane nyanyi itu. Dunia ini bagaimana itu? Dunia ini panggung sandiwara katanya. Ya isok mek iku tok wong krungu. Mosok salah. Nah, ini contoh saja. Hanya panggung sandiwara ndak asli. Maaf ya, Umar bin Khattab pernah jadi khalifah 10 tahun. 10 tahun jadi presiden nek cara saiki 10 tahun. Itu setiap bayaran uang yang dipegang ini minta kepada Allah ini. Umar loh ya, bukan yang lain. Ketika menerima gaji dari Baitul Mal istilahnya, dia berdoa, ya Allah, uang yang saya pegang ini semoga tidak sampai masuk hati saya. Loh, tak cekel tok. Jadi jangan sampai masuk ke dalam jiwa saya. Artinya nek rutuh kalong jaga gedun. Nah itu orang sedekah itu kan kayak maaf seperti orang ke kamar kecil aja. Bisa itu Umar bin Khattab. Perlu kita tiru. Laibun walahun, melupakan akhirat. Wazinatun, api-apian. Awak cik waras, cik enom, cik gagah perkosa, cik ayu, ngapunten Bu, ya mesti wazinatun, api-apian nih. Apa ndak boleh? Boleh, tapi harus terbatas. Jangan sampai merugikan orang lain. Sebab kalau merugikan bisa iri. Maaf, biasanya mengapa ibu-ibu kalau ke masjid jangan sampai membawa perhiasan yang berlebih. Sebab tetangga jamaah pada iri. Saya pernah dengar ceritanya Mbok Gimuk itu. Mbok Gimuk itu kalau jamaah ya tekun sekali. Tapi kalau sebelahnya membawa gelang atau perhiasan yang sangat banyak, langsung mencicil gak kedip itu. Mencicil ya loh.
Akhirnya yang dimarahi suaminya, "Mbah, ini loh tetangga sebelah tadi lah, masih rumah tangga berapa hari, wis tuku 2 kilo digawe kabeh." Ya, akhirnya iri, sakit ke rumah sakit, disambangi kancane, "Ya mana Bu yang sakit, iki lho Dik, dodo sing kiwa." Nah, setelah begitu disambangi kanca-kancane itu sambil membawa apa sepur kelinci tak apa nek wong desa kuwi kadang-kadang, "Nggih Mbah, Budhe nang muga-muga Allah maringi sehat nggih, saged ngaji, saged jamaah kali kanca-kanca." Nah, terus pamitan mulih ana situk sing loncong, ya ngomong maneh, "Budhe alhamdulillah oleh dongane sampean kula mantu tumbas gelang rong on Budhe ping langsung matek wonge." Oh, irine nemen itu. Hati-hati ya. Jadi jangan punya sifat hasud. Jadi wazinatun ini tahu kalau hidup itu hanya perhiasan. Sing sak terusi watafakurun, jor-joran. Jor-joran apa ada. Jadi laibun walahwun wazinatun watafakurum bainakum watakatsurum fil amwali wal aulad. Akeh-akehan bondolan anak. Padahal terus ayat kama tali ghaidin ajabal kufaru nabatu tsumma yahiju fusarra tsumma yakunu khutama. Indah sekali itu surat apa tadi? Hadid 20. Ya, seperti gambaran tanaman yang kita miliki di kampung kalau kita pertanian. Lihat-lihat, setelah tanam padi ya belum tampak. Nah, nanti kalau sudah beberapa hari langsung ijo royo-royo, yaitu kita kehidupan yang masih muda. Enake menungso ya umur 15 sampai umur piro 40 45. Kalau ndak gaene gak tangi subuh ya gampang penceng. Terus sampai 60, nah rugi. Karena itu maaf, supaya tidak gampang pikun kan mandi pagi. Supaya ndak gampang pikun ya, maaf, mandi pagi. Lane adem ya dhewe banyu ngetitik-titik lah. Yang kedua jamaah subuh di masjid usahakan. Tapi sebelum itu ada qobliyah subuh usahakan. Yang keempat wiritan subuh. Sudah selesai, kalau ada kajian-kajian ini ikuti itu sebisa-bisa. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Setelah itu kalau tidak puasa ya sarapan. Nah, sarapan terus planning seharian apa jenengan. Nah, lalu yang terakhir murah senyum. Jadi sampai sepuh diberi hidup masih tidak pikun, masih mengerti, oh ini kanan, ini kiri, ini baik, ini tidak. Karena apa? Sergap ke masjid jamaah subuh. Terutama di situ jamaah. Kita lanjutkan. Jadi setelah yang keempat menyambung persaudaraan, yang terakhir wasallu bilaili wan nasuniyam. Salatlah di malam hari di saat orang sedang tidur. Terus ya hadis, tadkhulul jannah bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Hebat lompat ini, langsung sabda Nabi. Lah ini untuk mengcounter daripada hadis yang tadi. Yang seneng maca Quran, menjaga lisan, memberi makan orang yang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Ini bisa-bisa dipakai karena matanya juga baik. Tidak benar ya, itu baik, bisa dipakai. Tapi hadis ini dikuatkan oleh 4 ini. Sebarkan salam, memberikan makan, menyambung persaudaraan, dan sholat malam di saat orang sedang tidur. Lalu yang terakhir ada hadis tidak sahih. Hadis ini terkenal di mana-mana juga, yaitu kadal fakru ayyakuna kufran. Pernah dengar ya? Pernah ada yang dengar? Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir orang fikir itu mudah sekali kepada kafir. Itu hadisnya dhaif ya, bukan hadis yang sahih. Ya, yang betul bagaimana? Sebenarnya yang ditakuti Nabi bukan karena kemiskinan secara khusus. Kalau secara umum ya tentu menunggu hidayah Allah. Jadi yang ditakutkan Nabi itu bukan karena kemiskinan, tetapi kalau hidup
berapa? Berlebih. Kalau uangnya sangat banyak, tumbuk-tumbuk begini, biasanya timbul kesombongannya. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Saya baca ini hadis sahih ini dari Bukhari Muslim. Fa wallahi mal faqru aksha alaikum antum satat dunya alaikum kama pusitat ala mangkana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Jadi yang aku khawatirkan bukanlah kemiskinan kamu. Aku takut kalau kamu ada kelebihan rezeki yang akhirnya kamu saling bersaing, saling jotosan dan sebagainya, sehingga saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Ya contoh sekarang ya Donald Trump lah. Kenal Donald Trump sampean? Dari mana ini? Mojokerto ya, Donald Trump. Lalu ada lagi yang dari Iran itu. Ya karena mereka berduit, ya malah dibantu dari sana sini. Ono sing bantu 17 triliun bareng itu. Ya disitulah titik singgungnya. Mereka kayak miliknya dunia ini, sehingga dia ingin perang dunia ketiga. Kepingin wong loro iki kepingin perang dunia tiga. Perlu nih apa? Wong ijek entek sampai 5 miliar. Loh, ini kan bagaimana ini? Nah, itu timbullah kesombongan di antara manusia. Karena itu kalau jenengan pas nanti ada jabatan, ya biasa-biasa tirulah Umar bin Khattab. Di saat gajian dia berdoa, ya Allah ini gaji saya karena saya jadi presiden. Mudah-mudahan tidak sampai masuk hati saya. Cukup tak gegem ngene ae. Engko nek rutuh cek Kak, getun aku iki. Saya rasa cukup ya. Jadi hadis dhaif kadang-kadang ya bisa dipakai, tapi harus didukung oleh hadis yang lain biar menjadi hasan li ghairi. Cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pula puasa kita yang kurang sepertiga perjalanan Allah memberikan kemudahan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa la fa indal hisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa innal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.